sekarang kita bicara soal HAM yang simpulnya nih. Ini belakangan ini penangkapan banyak sekali terjadi pada anak-anak ya di bawah umur lah ya. Itu kasus Kiso, kemudian kemarin juga di Sinak di Puncak Jaya itu ada 7 orang yang ditangkap, 1 bahkan dikabarkan meninggal. Tapi yang saya mau tanya ini bagaimana sebenarnya perlakuan atau penindakan, mereka bilang hukum ya, terhadap anak-anak, karena mereka malah dituduh bersenjata juga ya, menyerang pos keamanan, mencuri senjata. Nah itu penanganan itu sebenarnya harusnya bagaimana? Jadi kalau terhadap warga negara dalam kategori usia anak, yaitu usia di bawah 18 tahun, harus dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau mereka melakukan tindakan kriminal, harus dengan pengadilan anak. Dan harus mengedepankan pendekatan edukasi. Termasuk apa yang belakangan ramai dengan istilah keadilan restoratif, yaitu keadilan yang tidak mengutamakan penghukuman si pelaku karena alasan keadilan. Misalnya di Jawa, seorang nenek Minah mencuri buah kakao dari sebuah perkebunan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Perbuatannya mencuri dilarang dan ada ancaman hukumannya. Tapi memenjarakan seorang nenek yang hidupnya kekurangan lalu menghukum penjara bukanlah keadilan. Jangan-jangan menciptakan ketidakadilan yang baru. Demikian pula tentang anak. Anak itu adalah makhluk yang hidup dalam satu fase yang belum matang secara psikologi, belum cakap secara hukum. Karena itu ada pemaklumannya, ada alasan-alasan pemaafnya. Nah, selain itu juga bisa dilihat dari tindak pidananya. Tindak pidana yang ringan, misalnya belum lama ini Jaksa Agung membebaskan Agus Arif, seorang pengemudi ojek di Cirebon yang mencuri handphone senilai Rp1.050.000. Dengan pendekatan keadilan restoratif, ia dibebaskan karena ia mencuri hanya untuk membayar biaya rumah sakit dari anaknya yang sedang dirawat. Saya sekarang lagi mencoba membantu seorang anak yang baru saja divonis bersalah karena menjamret. Sementara bulan April dia harus mengikuti ujian. Dia divonis setahun 10 bulan kalau tidak salah. Bulan April ini dia akan ujian setara SMP gitu. Saya lagi minta misalnya jajaran penegak hukum untuk membebaskannya dengan keadilan restoratif. Jadi bukan menghukumnya karena ia melanggar hukum, tapi justru memberikan edukasi, memberikan kesempatan karena ia memiliki masalah-masalah keadaan keluarga. Dia anak sulung dari 4 bersaudara, ibunya hanya penjual kue keliling, ayahnya menganggur. Gitu. Nah demikian pula dalam kasus Papua. Bahkan ketika ia mencuri senjata sekalipun, kalau ia seorang anak, ada alasan-alasan pemaaf, ada alasan-alasan permakluman. Dan ini yang saya kira harus disadari di dalam praktik penegakan hukum dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Iya, karena kan kasus terakhir sama siapa? Aduh, yang akhirnya meninggal ini, Omi ya? Bukan Omi. Oh iya, dari Duga toh? Iya, dari Duga. Aduh, saya lupa namanya ini. Kita juga coba bantu. Ya akhirnya memang tidak dihukum, tapi karena sudah terlanjur dihukum, sudah terlanjur ditahan bahkan disiksa gitu. Jadi akhirnya meninggal juga. Itu sebenarnya harus belajar dari situ pemerintah, aparat keamanan. Nah, ini mungkin yang terakhir. Ini kan, ini sebentar lagi kayaknya bulan Mei ya, Mei atau September insya Allah Pierre. Maret, April, Mei, nah, betul. Indonesia akan direview lagi. Dan salah satu hasil kerja dari working group yang mereview laporan Indonesia pada tahun 2017 itu paling gencar ada isu Papua juga di sana. Jadi mereka merekomendasikan banyak hal tentang Papua, termasuk soal HAM. Nah, ini akan direview lagi. Dan saya lihat memang tidak ada perubahan juga oleh pemerintah terhadap Papua ini soal penegakan HAM. Nah, Usman sendiri melihat
apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia supaya ya sebenarnya kita tidak bilang mereka memperbaiki, setidaknya memperbaiki diri sendirilah, memberikan penampakan atau apa orang bilang kepada publik bahwa mereka punya upaya menyelesaikan persoalan HAM di Papua, setidaknya memperbaiki. Karena sejauh ini saya tidak lihat ada upaya-upaya begitu. Kalau menurut Bung Usman sendiri bagaimana? Iya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya sebenarnya kalau ada kasus kekerasan, pembunuhan, harus dihukum pelakunya, terutama yang berskala berat. Apalagi kalau ia pejabat atau anggota dari misalnya instansi pemerintah atau instansi penegak hukum seperti kepolisian atau aparat keamanan di sektor pertahanan seperti TNI atau bahkan aparat intelijen. Nah itu kan tidak pernah diselesaikan. Bahkan terhadap aparat yang misalnya terbunuh juga tidak ada penegakan hukumnya, tidak ada hukum yang ditegakkan, tidak ada keadilan hampir kepada semua orang yang kehilangan keluarga di Papua, baik itu warga sipil maupun keluarga aparat atau keluarga jurnalis atau keluarga seorang pendeta seperti Pak Yeremia, sampai hari ini tidak mendapatkan keadilan. Jadi hukum tidak hadir, negara tidak menghadirkan hukum yang memberikan keadilan. Akibatnya adalah terus dipertanyakan di dalam forum internasional, salah satunya adalah di forum Dewan Hak Asasi Manusia. Nah, Dewan Hak Asasi Manusia ini memiliki mekanisme tahunan untuk menggelar apa yang disebut sebagai sidang tinjauan universal secara berkala. Ini tiap 4,5 tahun. Terakhir Indonesia itu diperiksa, direview adalah tahun 2017 ya. 2015 atau 2017 Indonesia pernah berjanji misalnya untuk Papua untuk mengajukan 2 perkara pelanggaran HAM berat di Papua ke pengadilan HAM, kasus Wasior dan kasus Wamena. Sekarang tidak terjadi itu. Bahkan sekarang pemerintah ditanya lagi oleh beberapa prosedur khusus, ya. Salah satunya adalah prosedur pelapor khusus untuk misalnya pengungsi internal atau pelapor khusus untuk summary execution, eksekusi kilat seperti pembunuhan di luar proses hukum gitu ya, dan penyiksaan. Dan banyak sekali kasusnya, termasuk penembakan anak usia 2 tahun di Sugapa, warga berusia 31 tahun, pengungsian di Nduga, pengungsian di Puncak, terakhir di Intan Jaya gitu. Nah itu semuanya sekarang seperti bertumpuk masalahnya, malah semakin banyak daftar masalahnya. Kalau kita lihat surat PBB tanggal 22 Desember kemarin itu 13 lembar. Panjang sekali itu. Bahkan kalau saya baca surat Kemenko Polhukam yang mengundang kementerian dan lembaga, termasuk Pemprov Papua, itu suratnya juga panjang. Karena ada lampiran yang berisi tentang ringkasan temuan PBB terkait dengan kasus-kasus pengungsian dan pelanggaran HAM di Papua. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Kemenko Polhukam kepada kementerian dan lembaga termasuk Pemprov Papua untuk memberikan bahan informasi. Jadi pemerintah seperti tidak punya informasi, baru meminta ketika ditanya PBB. Sementara PBB sudah lama memiliki informasi itu, bahkan sudah menyusunnya dengan sangat baik dalam bahasa Inggris. Kan tidak mudah menyusun dalam bahasa Inggris itu. Nah, artinya sejak peristiwa itu terjadi tidak ada langkah hukum. Kalaupun ada misalnya waktu Pak Yeremia dibunuh itu, tim gabungan pencari faktanya berhenti begitu saja setelah konferensi pers. Tidak ada proses peradilan yang dijanjikan. Begitu pula yang Paniai. Tentu saya apresiasi pemerintah dan Jaksa Agung yang memulai penyidikan terhadap yang baru-baru ini pembunuhan remaja di Paniai. Tapi pertanyaannya, sejak peristiwa itu terjadi, yaitu Desember 2018 tuh, tanggal 7, tanggal 8 itu, sampai sekarang berapa tahun? 2015, 2016, 2017, 2018, 19,
20, 21, 22, 8 tahun. Bayangkan keluarga itu hidup selama 8 tahun tanpa keadilan, dengan trauma. Dan anak-anak mereka itu ada yang ingin jadi pemain bola voli, punya cita-cita banyak. Belum pelakunya. Pelakunya sudah di mana? Pelakunya mungkin sudah naik pangkat, sekarang banyak sekali, semakin sulit. Jadi menginvestigasi sebuah pelanggaran hukum hak asasi manusia, menuntut pelakunya dengan hukuman yang setimpal, dan mencopot siapapun pejabat yang terlibat di dalam pelanggaran HAM, dan tidak mempromosikan mereka yang pernah terlibat pelanggaran HAM ke dalam kedudukan-kedudukan yang strategis atau jabatan-jabatan strategis. Apakah realitasnya demikian? Itulah. Tapi kalau saya lihat, jadi kalau informasi yang di Papua sudah biasa, misalnya penembakan atau apa, korban sipil di Belakang, ini saya perhatikan dari dulu sampai sekarang. Kalau ada misalnya dari PBB tadi surat itu, kemudian baru yang dari Uni Eropa yang memutuskan bahwa mereka mendesak Indonesia untuk mengizinkan komisioner tinggi HAM berkunjung ke Papua. Jadi sebelumnya saya baca berita juga di kantor berita Indonesia antara itu, bahwa diutuslah beberapa orang pergi ke KBRI di Padol, ketemu Perdana Menteri Spanyol, bicara soal itu. Kemudian mereka bilang itu disinformasi. Nah ini kemudian kita coba cek ke Uni Eropa dan dijawab bahwa memang itu prosedurnya jelas. Ada yang orang Papua datang menyampaikan kepada anggota parlemen mempertanyakannya kepada komisi dan dijawab secara resmi oleh komisi. Dan mereka tanya soal Victor Yemo, termasuk soal berapa besar uang yang diberikan selama ini. Nah, jadi saya lihat negara ini bukan berpikir untuk memperbaiki atau mencari solusi yang memang benar lah, bermanfaat lah, tapi malah putar-putar informasi, dibilang hoax lah, mencurigai gitu. Ya, itu yang jadi gini, terjadi. Ada semacam ketidakpahaman atau kecurigaan yang berlebihan terhadap mekanisme-mekanisme yang formal, baik itu di PBB atau di badan regional seperti Uni Eropa. Kalau ada orang Indonesia datang ke forum PBB, itu kan hal yang normal di dalam sebuah peninjauan terhadap keadaan hak asasi manusia. Jadi boleh saja pemerintah mengatakan keadaan hak asasi manusia kami seperti ini, dan boleh juga organisasi non-pemerintah mengatakan keadaan hak asasi manusia di negeri kami seperti itu. PBB bukan orang bodoh. Pelapor-pelapor khusus itu kebanyakan profesor, akademisi, dan orang-orang yang punya integritas. Orang Indonesia juga pernah duduk di PBB, misalnya Pak Makarim Wibisono, atau misi pencari fakta seperti Pak Marzuki Darusman untuk kasus Myanmar. Nah, itu hal yang normal di dalam sebuah pergaulan dunia. Demikian pula di Uni Eropa. Kalau ada warga negara Indonesia atau warga negara lain mempertanyakan kepada parlemen tentang kebijakan negara tersebut, khususnya pemerintahnya, kepada sebuah negara di mana terjadi pelanggaran HAM, boleh. Nah, yang saya maksud dengan ketidakpahaman atau kecurigaan yang berlebihan adalah respon-respon yang bukan memperbaiki, tetapi malah mencurigai dengan berbagai tudingan, ya, disinformasi dan seterusnya. Padahal kalau pemerintah memperbaiki, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, tidak ada toh. Mereka juga orang-orang yang cukup rasional untuk menimbang apakah laporan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah organisasi pengacara itu lebih benar daripada laporan pemerintah, atau sebaliknya. Atau mungkin laporan pemerintah ada yang benar, ada yang kurang. Begitu pula yang sebaliknya. Nah, ini kurang dipahami, seolah-olah itu lalu dianggap sebagai internasionalisasi Papua dan intervensi dunia terhadap urusan internal Indonesia. Nah, prinsip non-international intervention atau prinsip intervensi kepada urusan-urusan internal memang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam
piagam PBB dalam UN Charter. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa prinsip tidak boleh turut campur ke dalam urusan internal itu dibagi ya ke dalam setidaknya dua pertimbangan. Yang pertama adalah apa yang saya sebut sebagai permissible restriction under international law, impermissible under international law. Jadi ada semacam intervensi dalam pengertian yang dibolehkan di bawah hukum internasional dan ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu misalnya sebuah negara mengatakan Papua harus merdeka, Indonesia harus melepaskan Papua agar menjadi negara berdaulat sendiri. Tidak ada satupun negara yang bicara begitu. Tidak ada satupun yang bicara begitu. Bahkan Vanuatu yang sering menimbulkan semacam kemarahan dari pemerintah Indonesia tidak pernah ngomong gitu, Vanuatu. Tidak pernah. Bahkan dalam pembukaannya sangat santun, sangat diplomatis, dan hampir seluruh tata krama diplomatik di seluruh badan internasional harus selalu didahului dengan pernyataan yang positif. Misalnya, pemerintah Indonesia yang kami hormati, kami sangat menghargai perkembangan demokrasi di Indonesia, menghargai kemajuan penegakan hukum, kebebasan pers di Indonesia, pemilihan umum yang damai, jujur, dan seterusnya. Terus berpanjang lebar dalam tata krama diplomatik. Tapi kan waktunya terbatas, toh. Masing-masing delegasi tidak mungkin 1 jam bicara. Kalau 1 jam bicara, ada 120 negara, berarti pertemuan itu akan sangat panjang. Dan selalu mereka mengatakan menghormati kedaulatan Indonesia, integrasi. Namun demikian, kami ingin mempertanyakan tentang kasus pelanggaran HAM. Itu kan sesuatu yang permissible under international law, itu dibolehkan. Sama seperti pemerintah Indonesia mempertanyakan keadaan hak asasi manusia di Palestina, di Myanmar, di Syria, atau kalau ada delegasi parlemen dari Myanmar atau dari Filipina atau dari negara manapun datang ke Indonesia, tolong Indonesia bantu. Lalu Indonesia akan bilang, oke, kami dukung kemerdekaan Palestina, kami dukung resolusi perdamaian di Afghanistan, kami minta junta militer menghormati hukum, menghormati demokrasi, menghormati pemerintahan konstitusional. Kalau kita pakai sudut pandang curiga, sebagai orang Myanmar akan bilang, Indonesia, Anda mencampuri urusan internal kami. Ini yang menurut saya salah paham. Tapi Myanmar kan tidak pernah bilang begitu. Kalaupun mereka bilang begitu, Indonesia bilang, loh ini hak kami, hak diplomatik kami. Kami tidak bilang bahwa Anda tidak berhak atas wilayah Rakhine Utara. Anda tidak berhak, saya tidak bilang begitu. Indonesia juga tidak bilang begitu. Indonesia hanya mengatakan Anda tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Nah, sama seperti kalau dari luar negeri, Pak Indonesia, Anda tidak boleh membiarkan pembunuhan terhadap orang asli Papua. Nah, itu yang harus disikapi oleh Indonesia dengan satu imajinasi bahwa kalau Indonesia sedang mempersoalkan situasi HAM di negara lain, Indonesia tentu tidak sedang berniat memecah belah negara itu. Dan sejarah hukum internasional yang sekarang ini saya sebut misalnya Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM PBB, Kovenan-kovenan internasional, konvensi-konvensi, itu seluruhnya berangkat dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, di mana sebuah negara tidak menghormati kedaulatan dari negara lain. Karena itu, hukum internasional bisa dibilang sebagai hukum yang terlahir dari semangat untuk menghormati kedaulatan negara satu sama lainnya. Jadi, kalau ada anggota PBB yang melanggar kehormatan, kedaulatan dari sebuah negara, pasti diberikan sanksi. Karena bukan untuk itu hukum internasional dibuat. Beda halnya kalau sudah terjadi misalnya pembantaian besar-besaran. Nah, itulah kita akan masuk pada pembicaraan tentang humanitarian intervention, intervensi kemanusiaan yang sah oleh PBB menurut Piagam PBB
Untuk apa? Untuk menghentikan pertumpahan darah. Pengerahan militer itu dibolehkan. Tentu dengan rambu-rambu, dengan norma-norma. Nah, ini yang saya kira kurang dipahami atau kurang diterapkan. Nah itu juga saya pikir macam misalnya pelapor-pelapor khusus PBB atau komisioner PBB diminta dilarang masuk apa belum diizinkan. Jadi saya kira kemarin saya juga ngobrol sama satu orang dari pemerintah di kantor staf presiden, karena kita diskusi soal yang terakhir tadi ya, maksudnya desakan untuk meminta PBB masuk ya, komisioner kemudian masih belum jelas. Jadi saya bilang kita sudah punya pengalaman, kalian larang, kita orang Papua yang pergi. Jadi jangan sampai seperti begitu terjadi, karena itu lebih parah lagi nanti. Ya. Lebih baik dibiarkan. Ya, nah akan lebih baik lagi sebenarnya individu itu kan dihormati di dunia sebagai subjek hukum. Sama seperti di dalam konstitusi kita, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Nah, hak ini tergolong ke dalam hak yang sifatnya non-derogable, yang nggak bisa dicabut. Bahkan itu ada dalam Undang-Undang HAM, dalam konstitusi. Tetapi sayangnya, ada juga dalam Kovenan Konvensi Internasional, tapi sayangnya kurang sepenuhnya dipenuhi oleh negara, bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara yang melakukan reservasi. Misalnya, Indonesia meratifikasi Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik. Di dalam Kovenan hak sipil politik, ini kan perjanjian internasional, ada badan yang mengawasi pelaksanaan. Namanya Komite HAM. Komite HAM ini berhak menerima pengaduan dari siapa saja, termasuk dari warga negara dimanapun. Memang kelemahannya dalam hukum internasional, sebuah negara boleh mengatakan, saya setuju dengan perjanjian ini, tapi saya tidak setuju kalau ada warga negara saya yang mengadu ke Badan HAM PBB. Nah, karena itu saya keberatan kalau ada warga negara saya mengeluh kepada PBB. Nah, reservasi itu ditujukan kepada reservasi protokol tambahan yang pertama dari Kovenan Hak Sipil dan Politik. Begitu pula dengan Konvensi Anti Penyiksaan. Pasal 20 misalnya, Indonesia mereservasi, mengatakan saya setuju kita tidak boleh menyiksa, dan saya setuju negara saya akan menginvestigasi, akan menuntut siapa saja yang melanggar konvensi ini, yang melakukan penyiksaan atau perlakuan lain dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Tapi kalau ada Badan HAM PBB atau komite penyiksaan yang berkunjung ke Indonesia, itu harus menghormati kedaulatan Indonesia. Jadi reservasinya begitu. Jadi salah satu kelemahan hukum internasional adalah sebuah negara boleh memberikan semacam kekecualian atau soal hak menentukan nasib sendiri. Kan orang bahkan di kalangan aktivis ada pandangan bahwa wah, kita tidak bicara hak menentukan nasib sendiri. Itu terlalu politis gitu toh. Itu bukan HAM, itu HAM. Pasal 1 dari Kovenan Hak Sipil dan Politik, pasal 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya adalah tentang right to self-determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Tapi lagi-lagi, setiap negara dibolehkan untuk melakukan reservasi atas pasal tersebut. Jadi kata Indonesia, saya setuju dengan semua pasal di dalam Kovenan hak sipil dan politik maupun hak ekonomi sosial budaya, kecuali pasal 1, saya reservasi. Nah, itu kelemahan-kelemahan hukum internasional. Jadi akhirnya perkembangan kemajuan HAM di dunia tidak mudah memang gitu. Ya, tapi itu yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya tidak boleh, yang kita sudah punya pengalaman. Begini Bung Victor, sedikit lagi. Jadi kalau melakukan individual komplain, keluhan ke Komite HAM PBB, ke Komite Penyiksaan, supaya diperiksa seperti layaknya pengadilan,
dan ada putusan bahwa apakah negara terbukti melanggar HAM atau tidak berdasarkan bukti yang diajukan, itu memang setiap negara boleh menarik diri. Tapi setiap negara tidak boleh melarang warga negaranya meskipun dia mereservasi, kalau dia bicara di dalam forum Dewan HAM PBB atau dulu yang lumayan saya suka hadiri, Komisi HAM yang setiap tahun bersidang di Jenewa itu boleh, hanya dibatasi misalnya 2 menit atau 5 menit gitu. Itu pun hanya bisa diberikan kalau menggunakan nama-nama organisasi yang telah memiliki akreditasi gitu ya. Fedefam, saya pernah bicara atas nama Fedefam dan seterusnya. Nah itu, jadi memang ada semacam kompleksitas hukum internasional yang tidak semua aparat bisa memahaminya dengan baik. Gitu. Jadi begitulah, memang Papua ini masalahnya berat ya, dari soal HAM, ekonomi, misalnya. Tapi saya berharap, karena kita sebenarnya orang Papua sudah cukup capek juga. Capek. Terima kasih. Sama-sama, Bung Usman sudah datang ke studio kami dan diskusi cerita tentang HAM dan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh negara ini. Saya berharap ya negara bisa introspeksi kemudian mengubah sikapnya pada Papua ini sehingga Papua ini bisa lebih baik. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio ini. Sama-sama, sukses. Berpisah lagi. Berpisah para pemirsa untuk sementara. BTV untuk sementara, nanti kita akan kembali lagi dengan podcast berikutnya. Ya, masih tentang Papua. Selamat malam. Selamat malam.